Apakah Anda siap untuk mengubah segalanya? Mari kita mulai dengan kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri. Ingat, apa yang Anda katakan setiap pagi itu sangat penting. Ini adalah cara untuk memberitahu pikiran Anda, sebuah pemrograman yang bisa mendorong Anda maju atau justru menghambat langkah Anda. Hari ini, saya ingin berbagi frasa yang sangat berarti. Afirmasi adalah perintah mental yang jika Anda ucapkan dengan penuh kesadaran, akan mengaktifkan versi baru dari diri Anda. Versi yang lebih jelas, lebih kuat, dan lebih terarah. Ucapkan kalimat-kalimat ini setiap pagi dan saya percaya, hidup Anda tidak akan sama lagi. Hari Anda akan terasa berbeda. Energi Anda akan bertransformasi, dan Anda juga akan berubah. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk pergi ke kolom komentar dan tulis kalimat ini. Hari ini versi baruku telah lahir. Saya adalah orang yang tabah. Tulislah dengan penuh niat, bukan sekadar main-main. Gunakan jari-jari Anda, tetapi lakukan dengan pikiran dan hati yang tulus. Karena dengan itu, Anda mengirimkan sinyal yang jelas ke bawah sadar Anda. Apakah Anda siap untuk memprogram ulang diri Anda dari dalam, untuk memulai lagi, dan mengambil kendali atas hidup Anda? Jangan pernah meremehkan kekuatan tulisan. Apa yang Anda tulis itu tercatat, dan apa yang direkam akan membawa perubahan. Nomor 1. Mari kita ambil kembali kekuatan pribadi kita dengan mengendalikan realitas kita. Tutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ulangi setelah saya. Saya yang mengendalikan hidup saya. Jangan hanya mengatakannya begitu saja, rasakan maknanya. Ini bukan hanya kata-kata indah untuk memotivasi, tetapi sebuah deklarasi. Ini adalah keputusan untuk berhenti menjadi seperti daun yang tertiup angin. Anda harus berdiri teguh dan memutuskan bahwa Anda adalah arsitek hidup Anda. Anda yang memegang kendali. Tidak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Anda yang memilih bagaimana merespons, bagaimana melangkah maju, dan apa yang Anda bangun dengan apa yang Anda miliki saat ini. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan menyalahkan masa lalu, orang tua, bos, ekonomi, atau bahkan keberuntungan. Mereka selalu mencari alasan di luar diri mereka atas kesalahan dan stagnasi yang mereka alami, tetapi itu hanya membawa pada rasa putus asa. Ketika Anda mengulang, saya yang mengendalikan hidup saya, Anda memutus siklus tersebut. Anda menyatakan bahwa meskipun tidak semua hal ada di bawah kendali Anda tetap mengendalikan banyak hal yang penting. Pikiran, keputusan, dan reaksi Anda. Setiap pagi saat membuka mata, Anda bisa memilih untuk mengulang kalimat itu. Tapi ingat, jangan hanya sekadar mengatakannya, wujudkan dalam tindakan. Saat melihat kalender, kebiasaan, dan percakapan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak seperti seseorang yang memiliki kontrol atas hidupnya, atau justru berharap segalanya akan berubah dengan sendirinya? Tidak ada orang lain yang bisa mengambil tanggung jawab itu untuk Anda. Meskipun orang lain bisa menginspirasi, mengajari, atau menemani Anda, keputusan dan tindakan tetap ada di tangan Anda. Ketika Anda memilih untuk bertanggung jawab atas keputusan Anda mulai melihat hasil yang nyata. Ini bukan tentang berusaha membuat segalanya sempurna. Ini adalah tentang tetap berdiri teguh saat keadaan sulit, tidak menyerah, tetapi memperhatikan, menyesuaikan, belajar, dan terus melangkah. Kontrol bukan berarti kesempurnaan, tetapi tentang kehadiran, niat, dan keberanian. Cara Anda tidak menyerah pada kekacauan, tetapi justru bergerak dengan arah di tengah kekacauan. Bayangkan suatu hari di mana Anda tidak membiarkan diri Anda terombang-ambing oleh keluhan atau keputusan orang lain. Suatu hari di mana setiap keputusan, sekecil apapun, Anda ambil dengan kesadaran bahwa Anda bertanggung jawab, bahwa Anda memilih apa yang Anda izinkan, apa yang Anda beri perhatian, apa yang Anda toleransi, dan apa yang Anda tinggalkan. Hari itu bukan mimpi. Itu bisa menjadi hari ini. Anda hanya perlu mengambil kembali kekuatan Anda dan memulai. Stoicisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah pikiran kita. Segala hal lainnya, uang,
ketenaran, kesehatan, hubungan, bergantung pada faktor eksternal. Namun, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita menafsirkan, dan bagaimana kita bereaksi, itulah yang menjadi kekuasaan kita. Jika kita bisa mengatur itu, maka sisanya tidak akan memiliki kekuasaan atas kita. Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Berdirilah, lihat ke cermin, dan katakan, "Saya mengendalikan hidup saya." Tulislah. Ulangi saat berjalan, saat bekerja, saat makan. Setiap kali Anda merasa ada sesuatu dari luar ingin mendominasi Anda, sebuah emosi, seseorang, atau situasi, tarik napas dan ulangi kalimat itu. Dengan memprogram ulang pikiran Anda mendapatkan kembali kendali. Jika suatu hari Anda jatuh, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Gunakan itu sebagai bukti bahwa kontrol tidak hilang karena tersandung, tetapi hilang ketika Anda tetap terjatuh. Bangkitlah lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bertekad. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses. Setiap kali Anda kembali dan mengucapkan, "Saya mengendalikan hidup saya sendiri," Anda membangun karakter Anda dengan lebih kuat. Ini bukan sekadar pesan motivasi untuk beberapa menit. Ini adalah panggilan untuk bangkit, untuk menjauh dari mentalitas korban, untuk berhenti berharap pada keselamatan eksternal, dan untuk memahami bahwa Anda cukup untuk memulai. Anda tidak perlu menyelaraskan segalanya. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil keputusan tegas dan bertindak secara konsisten dengan apa yang Anda inginkan. Dunia tidak akan berubah untuk Anda. Jadi Anda yang harus berubah. Anda berubah dan dengan itu, Anda mengubah dunia Anda. Jadi, hari ini dimulai dari Anda. Ulangi kalimat ini, tulislah, jalani, karena ketika Anda mengambil kendali atas hidup Anda berhenti hanya bertahan hidup dan mulai membangun dengan niat, tujuan, dan kebebasan. Nomor 2, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ulangi setelah saya dengan suara tegas, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Saya mampu mencapai apa yang ingin saya lakukan. Ini bukan hanya frasa yang bagus, ini adalah perjanjian dengan diri Anda sendiri. Ini adalah kunci yang membuka pintu yang Anda saksikan dari jauh. Karena ini bukan tentang menunggu untuk memiliki keyakinan untuk memulai. Ini tentang memulai, memajukan, memelihara diri sendiri, dan seterusnya, selangkah demi selangkah membangun kepercayaan itu. Ada hari-hari ketika segala sesuatunya tampak berjalan melawan keinginan Anda. Hari-hari yang meragukan Anda berbisik bahwa Anda tidak cukup, bahwa sudah terlambat, bahwa Anda tidak memiliki apa yang Anda butuhkan. Tapi disitulah letaknya. Afirmasi, bukan sebagai fantasi, tetapi sebagai pernyataan kekuatan. Anda bisa mencapai apa yang ingin Anda lakukan, bukan karena jalannya mudah, tetapi karena Anda bersedia untuk menjelajahinya. Bukan karena Anda punya semua jawaban, tetapi karena Anda siap untuk mencari, belajar, dan beradaptasi. Pikiran Anda butuh arahan. Jika Anda tidak memberikannya, orang lain akan mengendalikannya untuk Anda. Oleh karena itu, setiap pagi, setiap malam, setiap kali Anda membutuhkannya, ulangi. Saya mampu mencapai apa yang ingin saya lakukan. Tanamkan keyakinan itu dengan niat. Tuliskanlah, renungkanlah, tegaskanlah ketika Anda lelah. Nyatakanlah ketika Anda sudah bertekad, karena itulah benih yang disiram dengan tindakan dan ketekunan yang mengubah hidup Anda. Ketika Anda percaya bahwa Anda mampu, Anda mulai melihat kesempatan di mana sebelumnya Anda hanya melihat rintangan. Anda memberi diri Anda izin untuk mencoba, gagal, bangkit, dan tumbuh. Dan sikap itulah yang mengubah segalanya. Ubahlah cara Anda berbicara, cara Anda bergerak, dan cara Anda menghadapi apa yang sebelumnya Anda hindari, karena Anda tidak lagi berjalan seperti orang yang ragu, tetapi seperti orang yang bertekad. Anda tidak lagi bertindak seperti seseorang yang mengharapkan hasil yang instan, tetapi yang membangun langkah demi langkah dengan kesabaran yang luar biasa. Dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat yang tidak percaya pada diri mereka sendiri, dan karena itu, mereka tidak pernah berani melakukan hal-hal besar. Tetapi Anda tidak akan menjadi salah satu dari mereka, karena meskipun Anda takut, meskipun ada ketidakpastian, Anda tahu bahwa kekuatan bukanlah tidak adanya keraguan, tetapi tindakan meskipun ada keraguan. Terserah Anda untuk berjalan.
Anda memutuskan untuk bersikeras. Anda memutuskan untuk percaya bahwa dengan disiplin, fokus, dan iman, apa yang hari ini hanya sebuah harapan akan menjadi kenyataan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan hasil akhir, tetapi kita bisa mengendalikan usaha kita, sikap kita, dan tindakan kita sehari-hari. Itulah yang mendefinisikan yang hebat, bukan keberuntungan, bukan sumber daya, tetapi kemampuan untuk bertahan, untuk belajar dari setiap jatuh, untuk berdiri teguh dalam tujuan kita. Tidak peduli berapa kali dunia mengatakan tidak kepada kita. Jadi, tidak hari ini. Jangan menunggu persetujuan siapapun. Jangan tanya izin untuk percaya pada diri Anda. Jangan menunggu merasa siap. Nyatakan bahwa Anda mampu dan bertindaklah seperti itu. Komitmen Anda terhadap tujuan Anda harus lebih besar daripada ketakutan Anda. Cinta terhadap visi Anda harus lebih kuat daripada kritikan atau penolakan apapun. Karena Anda tahu bahwa pada akhirnya, apa yang penting bukan seberapa sering Anda ragu, tetapi berapa kali Anda terus melanjutkan meskipun ragu. Hidup Anda mulai berubah ketika Anda mengubah apa yang Anda katakan pada diri sendiri, saat Anda berhenti mengulang bahwa Anda tidak bisa dan mulai mengatakan, "Saya mampu." Bukan karena semuanya akan mudah, tetapi karena Anda tidak lagi mau menyerah, karena Anda tidak akan bermain kecil lagi, karena Anda tahu Anda punya apa yang dibutuhkan, pikiran, hati, kekuatan, dan jiwa. Jadikan itu kebiasaan. Tuliskanlah setiap hari, ukirlah dalam pikiran Anda, langsung dari sana. Ketika ketakutan muncul, katakan padanya, "Ya, saya takut, tetapi saya juga memiliki tujuan, dan saya mampu mencapai apa yang ingin saya lakukan." Dan teruslah berjalan, karena setiap langkah menghitung, setiap keputusan sadar membangun, dan setiap tindakan iman pada diri Anda membawa Anda lebih dekat ke tujuan yang sebelumnya tampak jauh. Ini bukan saatnya untuk menyerah. Ini adalah saatnya untuk menegaskan diri Anda, untuk mengingat siapa Anda, untuk mengangkat kepala Anda dan melihat lurus ke depan pada mimpi Anda. Berjalan dengan keyakinan, dan ingatlah bahwa kekuatan paling kuat ada di dalam diri Anda. Ketika Anda bangkit, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Nomor 3. Ketika saya menghilangkan gangguan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, saya menjadi tak terhentikan. Ulangi setelah saya. Ketika saya menghapus gangguan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, saya menjadi tak terhentikan. Ini bukan sekadar pengingat. Ini adalah komitmen untuk kebesaran Anda. Karena jika Anda terus membiarkan segala sesuatu yang eksternal mencuri perhatian Anda tidak akan pernah membangun kehidupan yang Anda impikan. Konsentrasi adalah kekuatan di dunia yang penuh dengan gangguan. Dan Anda di sini untuk fokus, bukan untuk menghibur diri sendiri. Setiap kali Anda terjebak dalam kebisingan, yang mendesak, yang dangkal, Anda sedang membuang-buang waktu, tenaga, dan arah. Tidak ada sumber daya yang lebih berharga daripada fokus Anda, karena apa yang Anda fokuskan akan tumbuh. Jika Anda memfokuskan pikiran Anda pada hal-hal sepele, Anda akan mendapatkan hasil yang sepele. Namun, jika Anda berlatih untuk fokus pada hal-hal penting, Anda akan maju dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matikan kebisingan, jauhkan ponsel Anda, tutup tab yang tidak melayani Anda. Berhentilah memeriksa setiap menit apa yang dipikirkan orang lain. Setiap gangguan yang Anda hilangkan, setiap saat Anda memutuskan untuk berkonsentrasi, itu adalah langkah menuju versi terbaik dari diri Anda. Karena fokus tidak ditemukan secara kebetulan. Ia melindungi dirinya sendiri, dan siapa yang tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri menjadi tak terhentikan. Anda tidak perlu melakukan lebih banyak. Anda perlu berbuat lebih sedikit, tetapi dengan kehadiran yang absolut. Anda tidak perlu berlari lebih cepat. Anda perlu berhenti berlari tanpa arah. Apa yang Anda stagnasi bukan karena kurangnya kapasitas, tetapi karena kurangnya kejelasan. Itulah sebabnya hari ini saya berbicara langsung. Lepaskan apa yang tidak sesuai dengan Anda. Jernihkan visi Anda. Tetaplah setia pada apa yang mendorong misi Anda. Ketika Anda mengalihkan perhatian Anda dengan mencari validasi, persetujuan, hiburan, atau pelarian, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk melihat ke dalam, memilih dengan niat, dan bekerja dengan tekad, Anda menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena Anda tidak lagi bereaksi, Anda mengarahkan.
Anda tidak lagi bertahan hidup. Anda membangun. Ulangi pernyataan ini setiap kali Anda merasa kehilangan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ketika saya menghapus gangguan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, saya menjadi tak terhentikan. Tuliskan di dinding Anda, di buku catatan, dalam pikiran Anda. Jadikan itu sebagai jangkar setiap kali Anda menyimpang dari jalan, karena kembali fokus adalah kembali berkuasa. Para Stoik memahami dengan sangat baik bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya, tetapi Anda dapat mengontrol apa yang Anda fokuskan. Bagi mereka, hidup dengan kebajikan adalah hidup dengan tujuan. Dan itulah yang harus Anda lakukan, membedakan hal-hal penting dari hal-hal yang tidak penting. Mereka tahu bahwa pikiran yang menyebar adalah pikiran yang lemah, tetapi pikiran yang terfokus adalah pikiran yang bebas dan kuat. Hari ini mungkin adalah hari di mana Anda mengambil keputusan tegas, menghilangkan segala sesuatu yang tidak membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Ini bukan keegoisan. Ini fokus, ini bukan dingin, ini kejelasan. Dan kejelasan itu memberi Anda kecepatan. Karena setiap kali Anda berhenti menginvestasikan waktu pada hal-hal yang tidak berguna, Anda memiliki lebih banyak energi untuk hal-hal yang berharga. Dan itu membuat Anda menjadi seseorang yang berbeda, seseorang dengan arah, seseorang dengan dampak. Mungkin dunia ingin Anda terganggu, Anda terus mengonsumsi tanpa berpikir bahwa Anda hidup menanggapi segalanya dan semua orang. Tapi Anda tidak dilahirkan untuk itu. Anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan untuk sampai ke sana, Anda harus bangun. Anda perlu memprioritaskan. Anda perlu kembali pada diri Anda sendiri lagi, dan lagi setiap kali kehidupan mencoba menjauhkan Anda dari pusat Anda. Jadi, lakukan sekarang. Buatlah satu pembersihan internal. Singkirkan apapun yang menghalangi. Beri ruang untuk apa yang penting. Jelaskan prioritas Anda. Ciptakan lingkungan tanpa suara. Lindungi diri Anda dari segala sesuatu yang mengganggu. Dan setiap hari, dengan setiap keputusan, menjadi lebih fokus, lebih tegas, lebih tak terhentikan. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada pikiran jernih dengan tujuan yang jelas. Ketika Anda fokus, Anda tidak perlu kecepatan. Anda butuh keteguhan. Ketika Anda tidak fokus, Anda butuh persetujuan. Anda butuh alamat. Dan ketika Anda fokus, Anda tidak butuh motivasi eksternal, karena Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan hari ini membangun apa yang akan Anda hidupi besok. Anda yang memilih, Anda yang memutuskan, Anda yang menyingkirkan, dan Anda yang maju. Karena di dunia yang penuh dengan gangguan, Dia yang menguasai fokusnya, menguasai takdirnya. Nomor 4. Hari ini saya memiliki kekuatan untuk memilih arah yang berbeda. Tidak peduli berapa kali Anda gagal, keputusan yang Anda sesali, atau kesempatan yang Anda lewatkan, hari ini Anda memiliki halaman baru di depan Anda yang benar-benar kosong, dan Anda adalah satu-satunya yang menentukan tinta yang digunakan untuk menulisnya. Anda bisa menanggung beban kemarin, atau Anda bisa memilih untuk melepaskannya. Anda bisa hidup terikat pada apa yang tidak berhasil, atau Anda dapat menggunakan pengalaman itu sebagai dorongan untuk memulai yang lebih baik. Ini bukan tentang menyangkal apa yang telah dialami, tetapi jangan biarkan hal itu menentukan arah Anda saat ini. Setiap fajar adalah hadiah diam yang berteriak pada kita dengan ketegasan. Cobalah lagi, tetapi kali ini dengan lebih banyak kebijaksanaan. Banyak orang hidup dengan mengulang kesalahan masa lalu dalam pikiran mereka seolah-olah menghidupkannya kembali, berharap apa yang terjadi akan berubah. Namun, yang mereka capai hanyalah kelelahan emosional. Dan tahukah Anda, energi yang Anda investasikan dalam menyalahkan diri sendiri dapat digunakan untuk membangun. Anda dapat menggunakannya untuk mempelajari hal baru, meminta maaf, dan melanjutkan. Pengampunan dimulai dari diri Anda sendiri. Jika Anda tidak memaafkan diri sendiri, Anda mengikat diri Anda pada hari kemarin. Dan selama Anda terus terikat pada hari kemarin, masa kini akan berlalu di depan Anda tanpa Anda memanfaatkannya. Saya sudah mengulanginya berkali-kali. Besok saya akan melakukannya lebih baik. Tapi saya juga mengerti bahwa itu hanya terjadi ketika Anda bertindak berbeda. Dan bertindak berbeda membutuhkan keberanian. Keberanian untuk meninggalkan versi diri Anda yang tidak lagi mewakili Anda. Keberanian untuk memutuskan alasan yang tampaknya logis, tetapi kenyataannya hanya melindungi Anda dari perubahan,
karena perubahan itu tidak nyaman, menakutkan, tetapi juga pintu menuju kehidupan yang berbeda. Hari ini adalah hari baru peluang. Jangan sia-siakan itu dengan berpegang teguh pada emosi yang tidak lagi melayani Anda. Jika Anda merasa marah, sedih, atau kecewa kemarin, lihatlah mereka dengan kasih sayang. Belajarlah dari mereka dan lepaskan mereka. Jangan bawa itu lagi. Hidup sudah cukup berat tanpa menambah beban sukarela. Anda bebas untuk berpikir berbeda, untuk berbicara kepada diri Anda dengan lebih hormat, untuk memperlakukan diri Anda dengan lebih bermartabat. Mulailah dengan menyadari bahwa Anda layak mendapatkan kesempatan kedua, bahkan jika Anda harus memberikannya pada diri sendiri. Lihatlah sekeliling Anda. Anda tidak sendirian. Semua orang gagal, semua orang jatuh, semua orang ragu. Namun, hanya sedikit yang memutuskan bahwa kesalahan mereka tidak akan mendefinisikan identitas mereka. Anda bisa menjadi salah satu dari sedikit orang tersebut. Tetapi Anda harus membuat keputusan. Hari ini, Anda akan terus menghidupkan kembali apa yang tidak bisa Anda ubah, atau Anda akan membangun apa yang bisa Anda ubah. Transformasi ada di tangan Anda. Ulangi setelah saya. Hari ini adalah awal yang baru. Dan jangan katakan itu seperti kalimat yang bagus untuk meredakan rasa bersalah Anda. Katakanlah itu sebagai deklarasi kelahiran kembali. Sebagai janji tegas bahwa Anda akan berhenti menyabotase kemajuan Anda. Sebagai komitmen kepada diri Anda untuk memulai, untuk bergerak maju, untuk tumbuh. Bayangkan bagaimana Anda meninggalkan beban berat. Rasakan bagaimana itu membuat pikiran Anda lebih ringan, bagaimana dada Anda bisa bernapas lebih lega. Karena melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti memahami bahwa hal itu tidak lagi memiliki kekuasaan atas diri Anda. Dan ketika sesuatu tidak lagi cocok dengan Anda, maka Anda bisa berjalan tanpa rasa takut, maka Anda bisa fokus dan Anda bisa mewujudkannya. Sikap tabah mengajarkan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda menafsirkannya dan bagaimana Anda bertindak berdasarkan hal tersebut. Anda bukan korban dari cerita Anda. Anda adalah penulisnya. Setiap pikiran yang Anda pilih, setiap emosi yang Anda beri makan, setiap tindakan yang Anda lakukan adalah menulis ulang kehidupan Anda. Tanamkan pikiran-pikiran baru, tumbuhkan emosi yang berguna, ambil tindakan yang berani. Anda tidak perlu tahu bagaimana itu akan berakhir. Anda hanya perlu memulainya. Jangan berhenti menunggu saat yang sempurna. Anda tidak perlu sepenuhnya siap. Anda hanya perlu memutuskan bahwa Anda tidak akan terjebak pada hal yang sama. Jika apa yang Anda lakukan kemarin tidak berhasil untuk Anda, lakukanlah dengan cara yang berbeda hari ini. Jangan terlalu memikirkannya. Bertindaklah, ambil satu langkah, lalu langkah berikutnya. Kejelasan datang dengan berjalan, bukan dengan menunggu. Hari ini adalah awal yang baru. Bukan untuk menjadi sempurna, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menjadi lebih seperti diri Anda, lebih sadar, lebih berani, lebih hadir. Anda tidak berutang pada diri sendiri, tidak kepada siapapun. Anda berutang pada diri sendiri. Pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam, dan dengan keyakinan katakan, hari ini adalah awal yang baru. Karena memang demikian. Karena Anda memutuskan, maka begitulah jadinya. Nomor 5. Saya memilih untuk bahagia dan menjaga kedamaian di dalam diri saya. Bukan karena semuanya sempurna. Bukan karena tidak ada masalah. Bukan karena dunia bersikap adil. Saya memilihnya karena saya mengerti bahwa hidup adalah tentang bagaimana bereaksi terhadap segala sesuatu. Apa yang terjadi di luar adalah bentuk lambat dari penghancuran diri saya dari dalam. Ada hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan. Apa yang orang lain katakan, lakukan, atau pikirkan. Hal-hal yang tidak terduga, kehilangan, perselisihan. Tetapi saya bisa memutuskan bagaimana saya bereaksi. Saya bisa memilih untuk tidak kehilangan pusat saya. Saya bisa memutuskan bahwa tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan lebih besar atas jiwa saya selain diri saya sendiri. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi ketika semuanya berjalan dengan baik. Itu adalah sesuatu yang Anda pilih bahkan ketika semuanya masih berantakan.
Kebahagiaan adalah saat Anda membuka mata di pagi hari dan bersyukur atas hal-hal sederhana dalam hidup. Itu adalah saat Anda melihat kekacauan tanpa membiarkannya mengontaminasi diri Anda. Itu adalah saat Anda memiliki ketenangan yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu tidak dapat dipinjamkan atau dijual sebagai imbalan persetujuan, kontrol, atau keadaan baik. Ini tidak mudah pada awalnya. Kita dilatih untuk percaya bahwa baik-baik saja tergantung pada apa yang terjadi di luar. Ya, jika seseorang memperlakukan saya dengan baik, saya senang. Jika mereka mengabaikan saya merasa terpuruk. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya tersenyum. Jika tidak, saya menjadi frustrasi. Tetapi itu bukan kebebasan, itu adalah hidup seperti boneka emosional. Dan saya tidak dilahirkan untuk tergerak oleh senar orang lain. Saya dilahirkan untuk memutuskan, untuk memulihkan kekuatan batin saya, untuk membangun kedamaian dan kebahagiaan saya sendiri dari dalam, tanpa tergantung pada siapapun. Hari ini Anda dapat membuat keputusan itu. Ini bukan hanya janji kosong, ini adalah praktik sehari-hari. Daripada bertanya pada diri sendiri mengapa hal ini terjadi pada saya, tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa saya pelajari dari ini tanpa kehilangan kedamaian saya. Di dalam diri Anda, daripada membiarkan komentar buruk merusak hari Anda, ingatlah bahwa hanya Anda yang memutuskan apa yang masuk ke pikiran Anda dan apa yang ditinggalkan. Anda bukan tempat pembuangan emosional. Anda tidak di sini untuk mengumpulkan negativitas orang lain. Anda di sini untuk mengembangkan apa yang membangun Anda, bukan apa yang menghancurkan Anda. Pilihlah kedamaian Anda daripada menjadi benar. Pilihlah kebahagiaan Anda daripada menyenangkan semua orang. Pilihlah keseimbangan Anda daripada terlihat baik. Hidup bukanlah sebuah kompetisi untuk melihat siapa yang menanggung lebih banyak penderitaan atau siapa yang mengumpulkan lebih banyak penghargaan. Ini adalah jalan di mana setiap hari Anda berlatih untuk menjadi lebih seperti diri Anda sendiri, lebih kuat, lebih tenang, lebih bebas. Saya tahu ada saat-saat ketika semuanya tampak gelap, di mana Anda merasa dunia bergerak melawan Anda. Namun bahkan di tengah-tengah itu, Anda bisa bahagia. Anda dapat memilih untuk tidak tenggelam dalam badai. Anda dapat menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keheningan eksternal, tetapi teratur di dalam. Ketenangan itu milik Anda, dan itu menguat setiap kali Anda mengatakan, "Saya tidak akan membiarkan hal ini mencuri kedamaian saya." Menurut Stoicisme, satu-satunya kebenaran adalah bahwa kebebasan terdiri dari penguasaan diri kita sendiri dan reaksi internal kita. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi untuk memutuskan emosi mana yang harus diberi makan dan mana yang harus dilepaskan. Anda adalah penguasa pikiran Anda, dan dengan mengingat itu setiap hari, Anda berhenti menjadi korban dari apa yang terjadi, dan Anda menjadi protagonis dalam bagaimana Anda hidup. Setiap pagi, sebelum keluar, lihat ke cermin dan ulangi, "Hari ini saya memilih untuk bahagia. Hari ini saya memilih untuk menjaga kedamaian." Lakukanlah bahkan jika Anda tidak merasa baik. Ulangi semuanya, karena dengan mengulanginya, Anda menanamkan ide di alam bawah sadar Anda, dan apa yang ditanam setiap hari akan berbunga. Ini bukan sihir. Ini adalah neuroplastisitas. Otak Anda dibentuk oleh apa yang Anda pikirkan dan ulangi. Jadi, ulangi dengan niat, nyatakan dengan keyakinan, dan tegaskan dengan tujuan. Ketika saatnya tiba untuk ujian, karena mereka akan datang, ingatlah bahwa itu adalah keputusan. Kembalilah ke pusat Anda, bernapaslah dalam-dalam, dan jangan bereaksi secara impulsif. Amati, pahami, lalu bertindak. Itu adalah kecerdasan emosional sejati. Jangan biarkan diri Anda terseret ke bawah oleh apa yang tidak bisa Anda kendalikan, tetapi ambil alih kendali atas apa yang bisa Anda kendalikan. Pikiran Anda, fokus Anda, sikap Anda. Anda memutuskan apakah setiap hari adalah beban atau kesempatan. Terserah Anda jika setiap situasi adalah alasan untuk membuat Anda kesal, atau alasan untuk membuat Anda lebih kuat. Kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan yang harus dicapai. Itu adalah cara berjalan. Ini adalah sikap diam, tetapi kuat yang menemani Anda ketika Anda memahami bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang ditemukan. Itu diciptakan, dan hari ini Anda memiliki peluang itu. Bukan karena mudah, tetapi karena itu memungkinkan.
Pilihlah untuk berbahagia, pilihlah untuk menjaga kedamaian Anda, dan bangunlah kehidupan dari kekuatan batin itu. Nomor 6. Hari ini saya memilih untuk mengambil tindakan, bukan menunggu saat yang tepat, karena saya mengerti bahwa momen yang sempurna tidak ada. Akan selalu ada keraguan, akan selalu ada sesuatu yang kurang, pasti selalu ada alasan yang tampak valid. Tetapi jika saya terus menunggu semuanya selaras untuk bergerak, saya akan menjadi tua dengan mimpi utuh dan tanpa hasil. Tindakan tidak menunggu semuanya baik-baik saja. Tindakan adalah apa yang membuat sesuatu bergerak sampai semuanya menjadi benar. Ada kebohongan yang sering diulang. Saya belum siap. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang sudah sepenuhnya siap. Tidak ada seorang pun yang memiliki semuanya diselesaikan sebelum memulai. Jalannya tidak jelas sampai Anda memberikan langkah pertama. Dan itulah yang membedakan mereka yang maju dari mereka yang hanya berpikir untuk maju. Kemajuan bukanlah hasil dari perencanaan yang sempurna, tetapi keputusan sehari-hari untuk melakukan, mencoba, dan untuk mengoreksi dengan cepat. Saya memilikinya dengan jelas. Saya punya ide, tujuan, proyek, mimpi, dan berkali-kali saya melumpuhkan diri saya sendiri karena berpikir bahwa saya membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak sumber daya, atau lebih banyak persiapan. Tetapi apa yang sebenarnya saya butuhkan adalah lebih banyak keberanian, lebih banyak tekad, dan lebih bersedia untuk gagal untuk meningkatkan. Mengapa harus menunggu? Bersiap adalah cara yang elegan untuk menunda. Ini untuk menyamarkan rasa takut sebagai kebijaksanaan. Dan kostum itu menunda pertumbuhan Anda. Anda tidak harus melakukan segalanya hari ini. Anda hanya perlu melakukan sesuatu, langkah, panggilan, perubahan, keputusan. Konsistensi bukan tentang intensitas, tetapi tentang tidak berhenti. Cobalah untuk bertindak bahkan ketika tidak ada motivasi, bahkan ketika ada keraguan, karena impuls dihasilkan dari tindakan, bukan menunggu. Dan semakin banyak Anda bertindak, semakin banyak pula kepercayaan diri yang Anda bangun. Itu tidak benar sebaliknya. Setiap pagi, ingatkan diri Anda bahwa Anda memutuskan apakah hari ini hanya akan menjadi satu hari lagi atau hari yang membawa Anda lebih dekat dengan apa yang Anda inginkan. Anda tidak perlu melihat seluruh jalannya. Anda hanya perlu mengambil langkah berikutnya. Langkah yang sudah lama Anda tunda, pesan yang tidak Anda kirim, ide yang tidak Anda mulai, kebiasaan yang tidak Anda terapkan. Hari ini adalah harinya. Hari ini adalah momen. Jangan bandingkan diri Anda dengan mereka yang sudah pergi lebih dulu. Anda tidak tahu berapa kali mereka bertindak ketika mereka tidak sepenuhnya jelas tentang segala hal. Anda tidak tahu berapa kali mereka ragu-ragu, tersandung, dan mulai lagi. Anda hanya tahu bahwa mereka melakukannya, dan itu saja yang penting, bertindak. Saat Anda menunggu, orang lain maju. Ketika Anda menganalisis semuanya 1000 kali, terkadang orang lain sudah berada dalam permainan. Meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka lebih dekat dengan tujuan mereka dibandingkan mereka yang terjebak dalam ketidakpastian. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan hasil, tetapi kita dapat mengendalikan tindakan kita. Apa yang Anda lakukan hari ini, meskipun terlihat kecil, mendefinisikan karakter dan takdir Anda. Menunggu secara pasif untuk dunia menyesuaikan diri dengan Anda adalah kehidupan yang sia-sia. Mengambil tindakan adalah menghargai waktu, potensi, dan keberadaan Anda. Anda mungkin tidak melihat hasilnya langsung, tetapi setiap langkah membangun, setiap usaha diperhitungkan, setiap usaha menghasilkan jejak, dan tibalah saatnya ketika semua yang tampak tak terlihat menjadi kemajuan nyata. Anda tidak memerlukan tepuk tangan dari dunia untuk Anda. Anda harus tetap pada pendirian Anda, karena kepuasan terdalam tidak berasal dari pengakuan eksternal, tetapi dari mengetahui bahwa Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Hari ini, pilihlah untuk bertindak. Jangan menunggu sampai Anda merasa seperti itu. Jangan menunggu sampai semuanya jelas. Lakukanlah dengan rasa takut, dengan keraguan, dengan apa yang Anda miliki, tetapi lakukanlah. Karena ketika Anda bertindak, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi pencipta realitas Anda. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan Anda, yang penting adalah Anda tidak berhenti. Dan jika Anda membuat kesalahan, selamat datang.
Mengapa gagal? Bertindak adalah 1000 kali lebih berharga daripada tidak bertindak. Kegagalan yang tetap diam, kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Stagnasi bukanlah itu. Jangan biarkan imajinasi ideal tentang kesempurnaan merusak kemajuan Anda. Hari ini, dengan ketidaksempurnaan Anda, dengan keraguan Anda, dengan sumber daya Anda yang terbatas, Anda dapat maju. Melangkahlah hari ini lebih berharga daripada merencanakan hari esok. Ingat itu. Hari ini, saya memilih untuk mengambil tindakan. Karena jika saya tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Jika saya tidak memulai hari ini, kapan lagi saya akan menunda hidup saya? Momen yang sempurna tidak akan datang. Ini dibangun langkah demi langkah, dengan keputusan, dengan keberanian dan keyakinan bahwa bergerak lebih baik daripada menunggu. Nomor 7. Hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan apa yang saya miliki dari tempat saya berada. Karena jika saya masih menunggu semuanya menjadi jelas, semuanya sempurna, semuanya selaras, saya tidak akan pernah bergerak. Kehidupan tidak menunggu Anda siap, dan waktu tidak berhenti sampai Anda kehilangan rasa takut Anda. Terkadang, cara terbaik untuk menemukan kejelasan adalah dengan mengambil tindakan. Terkadang langkah selanjutnya tidak muncul sampai Anda memberikan langkah pertama. Jadi tidak masalah jika saya tidak mengetahui semuanya, jika saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jika saya kurang pengalaman atau sumber daya. Apa yang saya punya hari ini sudah cukup untuk memulai. Dan memulai adalah satu-satunya hal yang memisahkan saya dari tempat saya berada ke tempat yang saya inginkan. Terlalu sering kita menceritakan kisah pada diri kita sendiri yang membenarkan kita tidak melakukan tindakan, bahwa ini bukan saatnya, bahwa kita belum siap, mungkin besok. Tetapi cerita-cerita itu hanya memberi makan satu ilusi bahwa saat ini sempurna. Dan ilusi itu adalah musuh kemajuan. Kenyataannya adalah bahwa bergerak maju itu tidak nyaman, tidak pasti, tidak sempurna, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk membangun sesuatu yang nyata. Anda tidak bergerak maju ketika semuanya ideal. Anda bergerak maju ketika Anda memutuskan untuk melakukannya, meskipun ada yang kurang. Saya telah belajar bahwa setiap alasan adalah batu bata lebih banyak di dinding yang memisahkan saya dari pertumbuhan saya. Dan setiap tindakan kecil, meskipun terlihat kecil, adalah palu yang menghancurkan tembok itu. Saya tidak perlu melakukan segala sesuatunya hari ini dan tidak melakukannya dengan sempurna. Saya hanya perlu bergerak maju hari ini dengan apa yang saya miliki. Dari tempat saya berada. Karena perubahan sejati tidak dimulai dengan keputusan besar, tetapi dengan tindakan kecil yang diulang dengan tekad. Mungkin Anda merasa takut, ragu, kurang dukungan, atau lelah. Namun, Anda masih bisa mengambil langkah, satu langkah. Anda bisa bangun beberapa menit lebih awal, Anda bisa menulis satu kalimat, Anda bisa melakukan panggilan, Anda bisa meninggalkan alasan, Anda bisa memilih untuk tidak menyerah hari ini. Itu sudah kemajuan, itu sudah mengubah arah. Rahasianya bukanlah dalam melakukan hal-hal besar, tetapi dalam tidak berhenti. Jangan mengkhianati diri sendiri dengan tetap diam ketika Anda tahu bahwa Anda bisa melakukan sesuatu. Terkadang kita berpikir bahwa untuk maju berarti mendapatkan hasil yang langsung. Tetapi sebenarnya, untuk maju berarti mempertahankan tindakan bahkan ketika tidak ada tepuk tangan, ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika buahnya belum tampak. Karena Anda tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah menabur sesuatu. Dan cepat atau lambat, itu akan mekar. Keteguhan tidak selalu berisik, tetapi selalu kuat. Menurut Stoicisme, Anda tidak dapat mengendalikan skenario, tetapi Anda dapat mengendalikan respons Anda terhadapnya. Tidak peduli seberapa sulit prospeknya, Anda memutuskan apakah akan diam atau bertindak. Dan setiap hari Anda memilih untuk maju, Anda menunjukkan kebajikan Anda, kesabaran Anda, kekuatan internal Anda. Jangan menunggu untuk memiliki jaminan. Jaminan ada di tangan Anda. Komitmen untuk bergerak maju, bukan pada kondisi eksternal. Banyak yang menunggu tanda, tetapi tandanya adalah Anda. Anda yang mengatakan, cukup sudah menunda. Anda masih bertindak dengan rasa takut. Anda yang bangun dan memutuskan bahwa hari ini tidak akan sia-sia. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda berubah karena Anda menyadari bahwa kekuatan Anda tidak terletak pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan apa yang sudah Anda miliki.
Hari ini Anda tidak membutuhkan janji eksternal. Anda butuh kejujuran dengan diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya bisa melakukan sesuatu hari ini untuk tujuan saya, untuk kesehatan saya, untuk pertumbuhan saya, untuk kedamaian saya? Jika jawabannya adalah ya, lakukanlah. Bahkan jika itu kecil, bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Karena ketika Anda tetap setia pada tindakan Anda, kehidupan mulai berubah sesuai keinginan Anda. Jangan menuntut kesempurnaan. Dorong diri Anda untuk maju. Jangan menuntut agar semuanya jelas. Jangan biarkan diri Anda terjebak, karena tidak ada yang akan berubah jika Anda tidak berubah terlebih dahulu. Dan Anda mengubah diri Anda sendiri setiap kali Anda memilih untuk bertindak dari kekuatan Anda, dari keinginan Anda, dari tempat batin yang tahu Anda pantas mendapatkan lebih, dan Anda bisa membangun dari sekarang. Jadi, ulangi setelah saya. Hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan apa yang saya miliki dari tempat saya berada. Saya tidak membutuhkan semuanya mudah, saya hanya butuh itu nyata. Dan hari ini, saya sangat meragukannya. Saya tidak menegosiasikannya. Saya tidak menunda-nunda. Saya menggunakannya, karena ini hidup saya, dan saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Nomor 8. Saya adalah magnet untuk kelimpahan. Saya mengizinkan uang mengalir deras kepada saya. Tidak karena saya menunggu ia muncul dengan sihir, tetapi karena pikiran saya tidak lagi memblokirnya, karena saya telah berhenti mengaitkan uang dengan penderitaan, kelangkaan, atau rasa bersalah. Karena saya mengerti bahwa kelimpahan tidak dimulai dengan uang, tetapi dimulai dengan pola pikir. Mentalitas kelangkaan menarik lebih banyak kekurangan, sementara pikiran yang terbuka, reseptif, dan fokus pada kemungkinan mulai menciptakan kesempatan yang sebelumnya hanya ada dalam ketakutan. Selama bertahun-tahun, banyak yang mengulang frasa seperti, "Uang tidak tumbuh di pohon," atau "Anda harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan sesuatu," dan tentu saja ada usaha. Tetapi masalahnya adalah keyakinan-keyakinan ini juga menutup pintu, membuat Anda berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk memperolehnya pendapatan, membuat Anda merasa tidak berharga jika tiba dengan mudah. Mereka membuat Anda tidak percaya ketika hidup ingin mengejutkan Anda. Tetapi ketika Anda mengubah keyakinan tersebut menjadi afirmasi positif, semuanya mulai mengalir karena uang adalah energi, dan Anda memutuskan apakah akan memblokir atau mengizinkannya masuk ke dalam hidup Anda. Mengatakan bahwa uang datang kepada Anda dengan mudah bukanlah ilusi naif. Itu adalah pernyataan pembukaan. Ini adalah untuk melepaskan rasa takut menerima. Ini adalah untuk berhenti membatasi diri Anda dengan pengalaman masa lalu atau apa yang orang lain ajarkan kepada Anda dari kelangkaan mereka. Anda tidak dipaksa untuk mengulang cerita penderitaan yang sama. Anda bisa membuka ke babak baru di mana uang mengalir secara alami, tanpa rasa bersalah, tanpa perlawanan, tanpa pergulatan internal. Dan tentu saja ada tindakan, tentu saja ada keputusan, tetapi ketika Anda melakukannya dari mentalitas berkelimpahan, Anda tidak bertindak karena putus asa, tetapi karena kejelasan. Anda membuat keputusan yang lebih baik, Anda memanfaatkan waktu Anda dengan lebih baik, Anda mengidentifikasi peluang yang lebih baik, karena fokus Anda bukan lagi pada apa yang kurang dari diri Anda, tetapi pada apa yang dapat Anda ciptakan. Dan perubahan internal yang kecil itu mengubah seluruh eksterior Anda. Tidak peduli apapun situasi Anda saat ini, Anda mungkin terlilit hutang, kekurangan, atau ketidakpastian. Tetapi realitas Anda hari ini tidak menentukan kemampuan Anda untuk menarik perhatian realitas baru besok. Anda hanya harus mulai dengan mengubah pikiran Anda. Dan cara yang ampuh untuk melakukan hal ini adalah dengan pernyataan ini. Uang datang kepada saya dengan mudah, dengan cara yang diharapkan dan tidak terduga. Ulangi hal ini saat Anda pergi bekerja, ketika Anda merasa cemas, ketika Anda meragukan diri sendiri, ketika Anda harus membuat keputusan ekonomis. Frasa ini adalah jangkar mental. Itu menghubungkan Anda dengan kemungkinan, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian, bahwa alam semesta, Tuhan, atau apapun yang Anda ingin sebut, juga menginginkan kesejahteraan Anda. Menurut Stoicisme, hal-hal eksternal tidak seharusnya mengganggu kita, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita secara internal
untuk menerima apa yang ditawarkan kehidupan kepada kita. Dan jika uangnya datang, mengapa harus menolaknya secara mental? Mengapa harus mengisi diri dengan rasa bersalah, sabotase diri, atau malu? Terima dengan rasa syukur. Itu juga suatu kebajikan. Buka diri Anda terhadap kelimpahan bukanlah kesombongan, itu adalah tanggung jawab. Karena ketika Anda sejahtera, Anda dapat membantu lebih banyak, melayani lebih banyak, hidup dengan kebebasan yang lebih besar. Berkali-kali, masalahnya bukanlah Anda tidak memiliki pendapatan, tetapi Anda tidak membiarkan diri Anda percaya bahwa Anda dapat menghasilkan lebih banyak. Itu Anda yang menutup diri terhadap sumber-sumber baru karena rasa takut, karena ketidakamanan, karena ide-ide lama yang tidak lagi mewakili Anda. Tetapi hari ini Anda bisa menghancurkannya. Hari ini Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda untuk lebih memperhatikan, lebih bersedia, lebih terbuka. Dan semuanya dimulai dengan apa yang Anda ulang. Lakukan setiap pagi di depan cermin, berjalan dalam keheningan, dengan suara tinggi. Tuliskan kalimat, uang datang kepada saya dengan mudah, dalam bentuk yang diharapkan, dan tidak terduga. Jangan hanya mengatakannya demi mengatakannya, rasakan, percayai, dan lakukan tindakan koherensi dengan kebenaran itu. Karena ketika Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan keyakinan yang kuat, lingkungan Anda merespons. Dan jika seseorang memberitahu Anda bahwa itu hanya berpikir positif, tanggapi dengan fakta, dengan hasil, dengan keputusan orang berani yang lahir dari pikiran yang tidak terbatas. Karena ini bukan hanya tentang menunggu, ini tentang menciptakan, tentang bergerak maju, untuk tersedia bagi apa yang dunia telah siapkan untuk Anda. Nomor 9. Saya mencintai diri saya sendiri apa adanya. Saya ada dan berhak mendapatkan semua hal baik yang ditawarkan kehidupan. Bukan karena saya sempurna, bukan karena saya sudah tahu segalanya, bukan karena saya selalu melakukan hal yang benar, tetapi karena saya telah memutuskan untuk menerima diri saya sendiri, karena saya telah mengerti bahwa menunggu untuk memenuhi syarat tertentu untuk menghargai diri saya adalah sebuah jebakan tanpa jalan keluar. Saya tidak perlu berubah untuk dicintai. Saya perlu mencintai diri saya sendiri agar bisa berubah. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda memberikan izin batin untuk menjadi diri sendiri dengan semua cahaya dan bayangan Anda berhenti melawan diri sendiri dan transformasi sesungguhnya dimulai. Untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa saya harus pantas mendapatkan cinta, bahwa saya harus menunjukkan nilai, bahwa saya harus mencapai suatu tingkat tertentu untuk dapat merasa layak. Tetapi sekarang saya tahu bahwa keberanian tidak diperoleh, tetapi dibutuhkan untuk mengakui bahwa itu sudah ada sejak awal. Masalahnya adalah kita belajar mengabaikannya. Kita diajarkan untuk membandingkan diri kita sendiri, mengkritik diri kita, bersikap keras pada diri kita sendiri. Namun, kekakuan itu tidak membangun. Itu hanya akan melelahkan Anda. Hari ini saya memutuskan untuk putus dengan itu. Hari ini saya memilih untuk berbicara kepada diri saya sendiri dengan rasa hormat, menjaga diri saya dengan kesabaran, menerima diri saya tanpa syarat. Cinta diri bukanlah kesombongan, itu bukan ego, itu kesehatan, itu adalah dasar dari segala hal lainnya. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda memilih dengan lebih baik, Anda mengelilingi diri Anda dengan lebih baik, Anda menjaga diri Anda lebih baik, dan Anda mulai menerima dengan lebih banyak rasa syukur apa yang hidup miliki untuk Anda, karena Anda berhenti percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya, dan Anda mulai mengerti bahwa Anda selalu cukup, bahwa kesalahan Anda tidak membatalkan Anda, bahwa kegagalan Anda tidak memengaruhi Anda, bahwa luka Anda tidak akan menjauhkan Anda dari harga diri. Dan ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi mereka tidak membaik dari penolakan, mereka membaik dari cinta. Anda tidak perlu menghancurkan diri Anda sendiri untuk tumbuh. Anda perlu memeluk diri Anda dengan erat. Anda perlu memeluk diri Anda bahkan di hari-hari tergelap dan tersulit. Karena jika Anda tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya? Rasa hormat yang Anda cari di luar harus dimulai dari dalam. Dan setiap kali Anda mengulang, saya mencintai diri saya sendiri apa adanya, Anda sedang membangun akar itu
sebuah akar yang kuat, stabil, dan dalam. Ulangi pernyataan ini ketika Anda merasa tidak aman, ketika Anda melakukan kesalahan, ketika seseorang membuat Anda merasa kurang, ketika Anda mulai meragukan diri sendiri. Katakan, "Saya mencintai diri saya sendiri apa adanya, dan saya pantas mendapatkan semua hal baik yang kehidupan tawarkan kepada saya." Dan katakan itu bahkan jika Anda tidak sepenuhnya bersungguh-sungguh, karena pikiran Anda mendengarkan, karena jiwa Anda membutuhkannya, karena tubuh Anda merespons kata-kata itu, karena Anda berhak mendapatkan kedamaian, Anda berhak mendapatkan cinta, Anda berhak mendapatkan kepuasan. Menurut Stoicisme, kebaikan yang paling penting ada dalam diri kita. Kami tidak bergantung pada persetujuan eksternal atau dari keadaan untuk menjadi penuh. Dan jika itu benar, maka itu juga benar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nilai yang tidak Anda miliki sebelumnya. Orang bijak Stoa mencintai dirinya sendiri dengan rendah hati. Ini membaik dengan disiplin dan diterima dengan ketenangan. Mencintai diri Anda apa adanya tidak bermakna untuk menyesuaikan diri. Itu artinya mulai dari tempat kasih sayang, bukan hukuman. Itu berarti berhenti menyabotase diri sendiri, berhenti mengkritik diri sendiri setiap kali Anda mencoba sesuatu, berhenti memaksakan diri menghadapi rintangan karena takut penolakan. Anda tidak di sini untuk hidup dalam perang dengan diri sendiri. Anda di sini untuk sembuh, untuk tumbuh, untuk hidup damai dengan diri sendiri dan apa adanya yang Anda bangun. Dan ketika Anda mulai hidup dari cinta diri, segalanya yang Anda tolak sebelumnya mulai bertahan, karena Anda tidak lagi mengusirnya dengan ketidakamanan, karena Anda tidak lagi menghancurkannya dengan keraguan, karena Anda tidak lagi percaya bahwa Anda tidak layak mendapatkannya. Sekarang Anda menerimanya. Sekarang Anda bersyukur. Sekarang Anda menahannya. Dan itu mengubah realitas Anda. Jadi hari ini, tanpa peduli apa yang terjadi, tidak peduli apa yang orang lain katakan, tidak peduli apa yang masih kurang, ulangi dengan tegas. Saya mencintai diri saya sendiri apa adanya, dan pantas mendapatkannya semua hal baik yang ditawarkan kehidupan kepada saya. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena saya sedang belajar untuk baik dengan diri saya, dan itu mengubah segalanya. Nomor 10. Saya tahu bahwa keajaiban itu ada. Mereka sedang menunggu hari ini dan saya tidak mengatakannya sebagai ilusi kosong, tetapi sebagai sebuah keputusan untuk membuka diri terhadap semua hal baik yang hidup ingin bawa kepada saya. Karena saya belajar bahwa tidak ada keajaiban yang selalu datang dengan api palsu. Terkadang mereka datang dalam bentuk sebuah percakapan, sebuah kesempatan, sebuah tanda, atau perasaan damai. Dan ketika pikiran Anda sudah siap, Anda mengenalinya. Karena ini bukan hanya tentang menerimanya, ini tentang mengetahui cara melihatnya. Dan untuk itu, Anda harus hadir, penuh perhatian, dan reseptif. Setiap hari memiliki potensi untuk mengejutkan Anda. Tetapi jika Anda bangun dengan takut, dengan keluhan, dengan harapan bahwa semuanya akan salah, Anda menutup pintu itu. Ini seperti berjalan melalui kehidupan dengan mata Anda diperban, lalu berkata, tidak ada kecantikan. Bukannya tidak ada keajaiban, tetapi Anda tidak memperhatikan mereka. Dan hari ini Anda bisa memutuskan untuk mengubahnya. Hari ini Anda bisa berjalan berbeda, bukan dengan kenaifan, tetapi dengan harapan yang kuat. Bukan karena keinginan putus asa, tetapi karena keyakinan diam bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Anda tidak tahu berapa kali hidup akan memberkati Anda dan Anda. Karena ketakutan, ketidaksabaran, atau sikap negatif Anda menutup diri. Oleh karena itu, hari ini saya mengundang Anda untuk katakan dengan percaya diri, saya tahu bahwa keajaiban menanti saya hari ini. Ucapkanlah sambil Anda mandi, saat Anda sarapan, saat Anda meninggalkan rumah. Tidak masalah jika hari itu terlihat sama. Anda tidak sama, karena hari ini Anda memilih untuk melihat secara berbeda, untuk berpikir berbeda, bergetar secara berbeda. Keajaiban bukanlah hak istimewa segelintir orang, tetapi realitas yang tersedia untuk mereka yang penuh perhatian, mereka yang terbuka, yang sudah berhenti menghalangi aliran yang tak terduga dengan pikiran ragu atau tidak berharga. Anda pantas mendapatkan yang baik,
Anda pantas mendapatkan yang cantik. Anda layak mendapatkan apa yang dirindukan jiwa Anda. Dan jika Anda mulai menegaskan hal itu, Anda mulai menariknya, bukan sebagai formula ajaib, tetapi sebagai sebuah kecenderungan yang mendalam untuk menerima. Anda tidak perlu tahu caranya, Anda tidak perlu memaksakan apapun, Anda hanya perlu menjaga pikiran dan hati tetap selaras dengan kepastian internal itu. Ada sesuatu yang baik dalam perjalanan ini. Ini mungkin tidak datang sebagaimana Anda harapkan, tetapi itu akan datang. Mungkin tidak tiba hari ini dalam bentuk hasil, tetapi mungkin ia sebagai petunjuk, sebagai persiapan, sebagai langkah yang tidak terlihat menuju apa yang telah Anda minta begitu banyak. Percayalah, berjalanlah dengan mata jiwamu terbuka. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan watak kita di dalam. Dan sikap seperti itu adalah kuncinya, karena tidak setiap hari akan mudah, tetapi setiap hari bisa mengajarkan Anda sesuatu. Tidak semua pintu akan terbuka, tetapi semua yang menutup Anda akan membawa Anda lebih dekat dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Tidak semuanya akan terjadi seperti yang Anda rencanakan, tetapi setiap pengalaman dapat menuntun Anda ke apa yang benar-benar Anda butuhkan, dan itu sendiri juga suatu keajaiban. Hari ini saya mendorong Anda untuk berhenti hidup hanya dari logika. Terkadang tidak ada hal yang lebih baik yang dapat terjadi pada Anda daripada penjelasan rasional. Ini adalah sebuah perubahan tidak terduga. Itu adalah orang yang muncul. Itu adalah intuisi yang Anda ikuti. Itu adalah sebuah tindakan keyakinan yang Anda putuskan untuk lakukan. Dan untuk itu Anda perlu membungkam keraguan dan memberi makan kepastian. Anda perlu menyisakan ruang untuk yang tak terduga. Anda perlu membiarkan hidup mengejutkan Anda. Ulangi afirmasi ini setiap pagi. Saya tahu bahwa keajaiban menanti saya hari ini. Dan jangan anggap itu sebagai frasa yang bagus. Katakan pada diri Anda bahwa Anda akan berjalan terbuka terhadap apa yang alam semesta ingin tunjukkan kepada Anda. Bahwa Anda akan melepaskan kendali tanpa menyerah. Bahwa Anda akan percaya tanpa berhenti bertindak, bahwa Anda akan menunggu, tetapi dengan sukacita, bukan dengan kecemasan. Itulah iman yang benar, bergeraklah seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan sedang dalam perjalanan. Dan pada akhirnya, berhenti sejenak dan ingatlah, apa keajaiban hari ini? Mungkin itu tidak benar-benar besar, tetapi ada di sana. Mungkin itu tidak benar-benar jelas, tetapi ada sesuatu dalam diri Anda yang berubah. Kedamaian yang tiba-tiba itu, percakapan penting itu, inspirasi tak terduga itu, semuanya diperhitungkan, semuanya bertambah, semuanya memandu Anda. Jadi sesederhana itu, hari apapun sekarang, jangan remehkan itu. Keajaiban tidak membutuhkan iklan, hanya mereka butuh Anda untuk terjaga, dan hari ini mereka sudah terjaga. Nomor 11. Saya bersedia keluar dari zona nyaman saya. Bukan karena mudah, bukan karena saya suka merasakan ketakutan atau ketidakpastian, tetapi karena saya tahu disitulah transformasi terjadi. Karena saya sudah mengerti bahwa tetap berada di tempat yang sudah diketahui adalah cara stagnasi halus, yang harus diulang selalu sama, bahkan jika itu aman, ia juga sedang sekarat secara perlahan. Dan saya tidak di sini untuk bertahan hidup, saya di sini untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menemukan apa yang saya mampu lakukan di luar kebiasaan, ketakutan, dan keterbatasan yang saya ciptakan sendiri. Saya pernah tinggal di daerah aman di mana tidak ada yang berubah, di mana semuanya aman, di mana tidak ada risiko, tetapi tidak ada evolusi juga. Saya tidak tahu di sana mereka menemukan bakat, mereka tidak menghancurkan rantai, potensi tidak tercapai. Zona nyaman terasa menyenangkan pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi sebuah kandang yang tak terlihat. Anda terbiasa dengan hal itu sedikit demi sedikit. Anda pasrah pada cara hidup. Paling banter, Anda tidak mencoba. Dan pengunduran diri mencuri energi Anda, kreativitas, tujuan. Keluar dari zona nyaman itu seperti memasuki hutan yang tidak diketahui. Anda tidak melihat seluruh jalan. Anda merasa rentan. Anda memiliki keraguan. Tetapi ada juga dunia kemungkinan yang terbuka di hadapan Anda, yang tidak akan pernah Anda bayangkan jika Anda tinggal di tempat yang sama. Terkadang, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Terkadang, tidak berubah adalah apa yang menyakitkan Anda, bukan apa yang baru.
dan meskipun pada awalnya kaki Anda akan gemetar, bahkan jika pikiran berteriak, tetaplah. Anda mengambil langkah itu, sesuatu yang kuat terbangun dalam diri Anda. Kemampuan Anda untuk beradaptasi, untuk belajar, untuk menemukan jati diri baru. Ketika Anda berkata, "Saya bersedia keluar dari zona nyaman," Anda tidak mengatakan bahwa tidak ada rasa takut. Anda mengatakan bahwa rasa takut tidak lagi berkuasa. Anda mengatakan bahwa keinginan untuk tumbuh lebih kuat dari keinginan Anda untuk merasa nyaman. Dan itu saja sudah mengubah Anda. Karena tidak semua orang melakukan hal ini. Karena banyak yang lebih memilih kenyamanan dari masalah yang sama sebelumnya daripada ketidaknyamanan dari solusi baru. Namun, Anda memilih secara berbeda. Anda memilih untuk pergi di luar. Pertumbuhan tidak terjadi dalam kenyamanan. Itu diberikan dalam usaha, dalam perubahan, dalam ketidaknyamanan yang terkendali. Ingin lebih percaya diri. Hadapi ketidakamanan. Apakah Anda ingin lebih banyak kebijaksanaan? Berani untuk salah? Apakah Anda menginginkan kehidupan yang berbeda? Lakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Karena tidak ada yang membangun sesuatu yang luar biasa hanya dengan melakukan apa yang mudah. Karena orang yang tumbuh adalah orang yang meluncurkan, orang yang mencoba, orang yang gagal, dan mencoba lagi. Dan ya, untuk ini akan menyakitkan pada awalnya. Anda akan merasa canggung, bingung, lelah. Tetapi itu adalah bagian dari proses tersebut. Sama seperti otot menguat dengan ketegangan. Karakter Anda ditempa ketika Anda meninggalkan zona nyaman Anda, dan itu membuat Anda lebih kuat, lebih berani, lebih otentik, karena Anda tidak lagi bergantung pada apapun yang sempurna sehingga Anda merasa mampu. Karena Anda belajar untuk percaya pada diri Anda sendiri, bahkan ketika Anda tidak memiliki semua jawaban. Menurut Stoicisme, kita seharusnya siap menghadapi hal yang tidak diketahui dengan kebajikan dan keberanian. Jangan menghindari tantangan, tetapi hadapi dengan disiplin internal. Jangan lari dari perubahan, tetapi terima sebagai bagian alami dari jalan hidup. Orang Stoa tahu bahwa kontrol bukanlah dalam apa yang terjadi di luar, tetapi dalam bagaimana kita membalas. Dan keluar dari zona nyaman adalah cara yang ampuh untuk melatihnya. Lakukan hari ini. Anda tidak perlu melompat ke ekstrim. Anda hanya perlu memberi langkah yang berbeda. Bicara dengan orang yang selalu Anda hindari. Hadapi apa yang Anda tunda. Pelajari sesuatu yang baru. Ubah rutinitas Anda. Keluar dari otomatis. Jangan menunggu merasa siap. Jangan menunggu segalanya menjadi sempurna. Berani meskipun ragu. Berikan langkah itu meskipun dengan rasa takut. Karena setelah langkah itu Anda tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika Anda melihat kembali, Anda akan melihat bahwa semuanya berharga dalam hidup Anda lahir dari momen keputusan yang tidak nyaman dan menakutkan. Tindakan yang menantang zona aman Anda. Dan Anda akan melihat dengan jelas bahwa Anda tidak pernah lemah. Anda hanya dibatasi oleh apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Hari ini berbeda. Hari ini tegaskan kembali dengan kuat. Saya bersedia meninggalkan zona nyaman saya. Karena jika saya menginginkan kehidupan yang berbeda, saya harus bertindak berbeda. Karena saya tidak di sini untuk tetap di mana saya berada. Saya di sini untuk menjadi diri saya yang sebenarnya. Nomor 12. Saya percaya pada kecerdasan tubuh saya karena tubuh saya bukanlah halangan, melainkan sekutu. Ia memiliki bahasanya sendiri, kebijaksanaan, dan cara berbicara kepada saya. Dan untuk waktu yang lama saya tidak tahu cara mendengarkannya. Ia menuntut istirahat ketika saya mengisinya dengan kebisingan saat meminta diam. Saya memaksanya untuk bekerja karena takut, terburu-buru, atau terpisah. Tetapi hari ini saya memilih sesuatu yang berbeda. Hari ini saya memilih untuk percaya karena saya tidak lahir terfragmentasi. Tubuh dan pikiran adalah satu. Dan ketika salah satu berbicara, yang lain harus belajar mendengarkan. Tubuh saya tahu ketika sesuatu tidak benar, meskipun pikiran saya ingin membenarkannya. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan perlu bergerak, dan kapan perlu diberi nutrisi. Tetapi saya terlalu sibuk mencoba mengendalikannya, memodifikasinya, mengubahnya, sehingga saya lupa hal yang paling mendasar, menghormatinya. Dan sebenarnya, Anda tidak bisa hidup damai jika Anda sedang berperang dengan tubuh Anda. Anda tidak bisa sembuh jika Anda tidak berhenti mendengarkannya.
Anda tidak dapat terus maju jika Anda mengabaikan apa yang terjadi pada Anda. Hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk menurunkan volume keputusan dan meningkatkan volume perhatian Anda. Dengarkan tubuh Anda dengan cinta. Jika Anda merasa kelelahan, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan untuk memuat ulang. Jika Anda merasa sakit, itu bukan hukuman. Itu adalah pertanda. Jika Anda merasa cemas, tubuh Anda sedang mencoba melindungi Anda. Tidak ada yang salah dengan diri Anda. Semua Anda telah menerima pesan. Dan jika Anda belajar untuk membacanya, hubungan Anda dengan diri sendiri akan berubah sepenuhnya. Ini bukan tentang mengubah diri Anda menjadi tidak kaku atau obsesif. Ini tentang memulihkan koneksi yang hilang, makan dengan kesadaran, tidur dengan hormat, bergerak dengan rasa syukur, bernapas dengan maksud. Kita hidup dalam budaya yang meromantisir kelelahan, yang memberi penghargaan pada pemutusan hubungan, yang memuliakan perlawanan tanpa jeda, tetapi menolak tanpa mendengarkan adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan Anda tidak pantas hidup berjuang melawan diri sendiri. Ulangi pernyataan ini. Saya percaya pada kecerdasan tubuh saya. Tuliskan, ingat, dan jadikan bagian dari hari Anda. Karena ketika Anda percaya, Anda berhenti bertengkar, Anda berhenti menekan, dan Anda mulai berkolaborasi dengan biologi Anda. Kemudian sesuatu yang indah terjadi. Semuanya harmonis, pencernaan membaik, tidur teratur, energi kembali, stres berkurang, pikiran menjadi tenang. Bukan karena secara ajaib semuanya terselesaikan, tetapi karena Anda membiarkan diri Anda menjadi hambatan bagi diri Anda sendiri. Menurut Stoicisme, kita tidak boleh menolak apapun yang alami, tetapi mengalir dengan alam. Dan tubuh Anda adalah bagian dari alam itu. Anda tidak berada di atasnya. Anda ada di dalamnya. Sama seperti Anda tidak bisa mengendalikan hujan atau angin. Tidak satu pun Anda dapat memaksa tubuh Anda untuk mengabaikan siklusnya. Tetapi Anda dapat menyelaraskan pikiran Anda untuk mendampingi proses ini dengan kebijaksanaan. Dan itu adalah cara yang mendalam untuk hidup dengan kebajikan, menjaga apa yang Anda miliki. Mungkin selama bertahun-tahun Anda telah menjadi tangguh dengan diri Anda. Mungkin Anda mengabaikan tanda-tandanya. Mungkin Anda telah menghukum diri sendiri karena tidak bekerja sesuai keinginan Anda. Tetapi hari ini Anda bisa mulai dari awal. Anda bisa berdamai. Anda dapat mengenali bahwa tubuh Anda bukan musuh Anda. Itu adalah kuil tempat segala sesuatu yang Anda miliki. Dan jika Anda menghormatinya, Anda merespons lebih jelas, dengan lebih banyak kekuatan, dengan lebih seimbang. Jadikan perawatan diri Anda prioritas, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi untuk martabat, karena Anda berhak merasa baik, karena Anda berhak hidup dengan energi, dengan tenang, dengan kehadiran. Dan kualitas hidup itu tidak dibeli, itu ditumbuhkan, dibangun setiap kali Anda memilih untuk mengambil napas dalam-dalam sebelum bereaksi, setiap kali Anda memilih untuk bergerak bukannya membeku, setiap kali Anda memilih untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Semua itu adalah suatu bentuk kepercayaan. Jadi hari ini, saat Anda berjalan, bekerja, atau hanya bernapas, ulangi dalam hati. Saya percaya pada kecerdasan tubuh saya. Saya tidak tunduk, saya menyertainya. Saya tidak menekannya. Saya mendengarkan. Saya tidak memaksakan. Saya menghormatinya. Dan di dalam sikap ini, Anda memulai tahap baru, yaitu tahap di mana Anda berhenti berjuang dengan diri sendiri dan mulai sembuh. Karena kedamaian yang asli bukan berarti mengendalikan setiap bagian dari diri Anda, tetapi hidup berdamai dengan segalanya yang Anda adalah. Nomor 13. Saya percaya pada diri saya sendiri karena itulah dasar kesuksesan. Tidak karena memiliki segalanya yang jelas, bukan karena Anda tidak memiliki rasa takut, bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena saya telah memutuskan bahwa keraguan tidak akan mendominasi cerita saya, karena saya telah mengalami konsekuensi karena tidak percaya pada diri saya, dari menunda karena rasa tidak aman, dari menyerah karena takut, dari tetap diam karena takut menghadapi tantangan. Dan saya mengerti bahwa yang sebenarnya kekalahan bukan berarti gagal, tetapi tidak mencoba karena tidak percaya. Jadi hari ini saya memilih untuk bertentangan. Hari ini saya memilih untuk percaya pada diri saya sendiri, meskipun gemetar, bahkan jika Anda ragu, bahkan jika Anda diam sedang belajar.
Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dari rasa percaya diri, Anda memberikan pesan yang kuat kepada pikiran Anda. Saya bisa mengatasi ini. Bahkan jika Anda tidak tahu caranya, bahkan jika jalannya tidak sepenuhnya jelas, keputusan untuk maju menegaskan kembali kekuatan Anda, dan kekuatan itu tumbuh di setiap langkah. Karena kepercayaan tidak diharapkan, tetapi dibangun. Ia tidak dilahirkan, tetapi dilatih. Ia tidak bergantung pada hasil, tetapi pada komitmen terhadap diri Anda sendiri. Saya telah belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempercayai Anda lebih dari Anda mempercayai diri Anda sendiri. Tidak peduli seberapa sering Anda mengatakannya. Jika Anda tidak mempercayainya, saya tidak tahu akan mengadakan. Anda bisa memiliki bakat, dukungan, peluang, tetapi jika Anda tidak memiliki akar internal, semuanya bergetar. Itulah sebabnya hari ini, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, tanpa peduli seberapa sering Anda meragukannya, tidak peduli apa yang orang lain katakan kepada Anda mengulang, saya percaya pada diri saya sendiri. Saya mampu, saya siap, saya siap. Tidak artinya Anda tidak akan merasa takut. Rasa takut akan tetap ada, tetapi tidak akan lagi memutuskan untuk Anda. Karena iman Anda akan menjadi lebih kuat, karena Anda akan tahu bahwa kesalahan tidak menghancurkan Anda, tetapi mengajarkan Anda bahwa tantangan tidak menghentikan Anda, tetapi membentuk Anda bahwa Anda tidak perlu merasa tak terkalahkan untuk mengambil langkah. Anda hanya perlu percaya pada kemampuan Anda untuk belajar, beradaptasi, dan bangkit, dan itu dilatih setiap hari. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan, karena keraguan melumpuhkan Anda, membuat Anda menganalisis berlebihan, membuat Anda berpikir bahwa Anda membutuhkan lebih, bahwa ada sesuatu yang hilang, bahwa Anda belum siap, tetapi Anda tidak akan pernah sepenuhnya siap, dan Anda tidak perlu menjadi itu. Anda hanya perlu memutuskan bahwa masa depan Anda lebih berharga daripada ketakutan Anda, daripada diri Anda sendiri. Visi Anda layak mendapat kesempatan, bahwa sejarah Anda tidak akan ditulis oleh ketidakamanan, tetapi oleh keputusan Anda untuk maju. Mulailah hari ini dengan mengulang pernyataan seperti, saya percaya pada diri saya sendiri, atau saya mampu mengatasi tantangan apapun. Tuliskan, rasakan, dan rekam dalam pikiran Anda sebagai jangkar untuk kembali setiap kali keraguan muncul. Karena itu akan muncul, tetapi tidak akan lagi memiliki kekuatan yang sama, karena Anda tidak lagi menjadi orang yang sama. Anda sekarang sedang terbangun menuju versi diri Anda yang lebih kuat, lebih hadir, dan lebih berkomitmen. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menaruh kepercayaan kita pada hal eksternal, tetapi pada hal yang bergantung pada kita, keputusan kita, sikap kita, usaha kita. Dan Anda bisa memutuskan hari ini untuk bertindak dengan berani, bukan karena semuanya menguntungkan Anda, tetapi karena Anda mendukung diri Anda. Karena sekarang Anda mengerti bahwa kepercayaan bukanlah kesombongan, tetapi kerendahan hati yang berani melihat kelemahan Anda dan tetap melangkah maju dengan bermartabat. Jadi jangan berhenti pada apa yang tidak Anda ketahui, jangan terhalang oleh apa yang Anda ketahui Anda hilang. Percayalah bahwa ketika Anda memberi langkah, apa yang Anda butuhkan akan muncul. Jawabannya akan datang, jalannya akan terbuka. Tetapi semuanya dimulai ketika Anda menegaskan pada diri Anda sendiri, saya bisa, saya mampu. Saya percaya pada diri saya sendiri. Dan Anda bertindak bukan karena Anda tidak takut, tetapi karena Anda telah memutuskan bahwa mimpi Anda berharga lebih dari sekadar ketakutan itu. Ingat, orang-orang yang berprestasi bukan orang yang tidak memiliki keraguan, tetapi orang yang tidak menyerah pada keraguan itu adalah orang yang terus maju, bahkan tanpa jaminan, adalah orang yang bertaruh pada dirinya sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Anda bisa menjadi orang itu. Anda adalah orang itu. Hari ini lebih dari sebelumnya, ulangi dengan tegas. Saya percaya pada diri saya sendiri karena itulah dasar kesuksesan. Nomor 14. Saya unik dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tidak, aku tidak perlu terlihat seperti orang lain atau mengikuti aturan siapapun dan tidak bersaing dengan siapapun, karena apa yang aku miliki sudah memiliki nilai. Cerita saya, proses saya, bakat saya, lukaku,
Dan cara pandangku terhadap kehidupan benar-benar tidak dapat diulang. Dan ketika saya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan cetakan asing, aku menjauh dari esensiku. Aku memutuskan hubungan dengan apa yang membuatku benar. Aku kehilangan diriku sendiri dalam keinginan untuk terlihat seperti sesuatu yang bukan diriku. Hari ini, tidak lagi. Hari ini, aku memilih untuk menerima keunikanku dengan bangga, dengan kedamaian, dengan kekuatan. Selama bertahun-tahun, aku membandingkan diriku sendiri tanpa menyadarinya. Aku melihat apa yang dicapai orang lain dan berpikir bahwa aku terlambat. Aku melihat apa yang orang lain tunjukkan dan merasakan bahwa itu tidak cukup. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa perbandingan adalah perangkap yang mencuri kegembiraan, bahwa tidak ada seorang pun yang mengajarkan proses mereka secara lengkap. Tidak semua jalur memiliki waktu yang sama. Dan fakta bahwa seseorang bersinar tidak memadamkan cahayaku. Hari ini, saya tidak ingin lagi mengikuti perlombaan yang bukan milikku. Hari ini, aku hanya ingin berjalan menuju diriku sendiri. Saya unik, dan itu tidak membuatku lebih unggul atau lebih rendah. Itu membuatku tak tertandingi. Saya tidak harus mencapai tujuan orang lain. Tidak memiliki tubuhnya, gaya hidupnya, maupun validasinya. Yang aku butuhkan hanyalah kesetiaan pada apa yang aku miliki. Dengan keberhasilan dan kesalahan saya, dengan kemajuan dan jeda saya, dengan gairah dan keraguanku. Karena setiap bagian itu masuk akal bagiku ketika saya menerimanya tanpa menyamarkannya, tanpa mengecilkannya, tanpa membandingkannya. Ketika kamu mulai menghargai keaslian, segalanya berubah. Kamu berhenti berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kamu berhenti mengukur nilai dirimu berdasarkan pencapaian orang lain. Kamu berhenti hidup sambil menunggu penampilan eksternal dan mulai membangun dari yang nyata. Dari apa yang mewakili dirimu, dari apa yang bergetar dengan kebenaranmu. Karena kamu tidak bisa menjalani hidup sepenuhnya jika kamu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan cerita orang lain. Pernyataan ini, saya unik dan tidak sebanding dengan yang lain, adalah deklarasi kebebasan yang membebaskanmu dari perlu bersaing, membebaskanmu dari kebisingan mental yang memberitahu kamu apa yang seharusnya berbeda. Ini mengingatkanmu bahwa kamu tidak ada di sini untuk mengikuti naskah siapapun, tetapi untuk menuliskan milikmu, untuk mengetahui apa yang menggerakkanmu, apa yang menginspirasi kamu, apa yang membuatmu merasa hidup. Dan ketika kamu melakukannya, keaslian menjadi kekuatan terbesarmu. Setiap kali kamu mendapati dirimu membandingkan dirimu sendiri, berhenti sejenak, bernapaslah, dan bacakan kembali. Aku tidak harus terlihat seperti siapapun. Kembalilah pada dirimu, pada ceritamu, pada mimpimu, pada lukamu. Aku tidak menyangkal apapun yang telah kamu alami. Jangan meremehkan apa yang telah kamu atasi. Jangan abaikan apa yang membuatmu berbeda. Apa yang kamu coba sembunyikan, apa yang terkadang kamu ragukan dan tunjukkan, bisa jadi adalah apa yang paling menghubungkanmu dengan orang lain, apa yang memiliki dampak paling besar, yang mengandung lebih banyak kebenaran. Sikap tabah mengajarkan bahwa setiap orang harus hidup sesuai dengan sifatnya sendiri, yang perbandingannya tidak ada gunanya. Karena apa yang penting adalah kebaikanmu, bukan penampilanmu, bukan kesuksesan sosialmu, dan bukan pula persetujuan dari luar. Kebajikan hanya bisa berkembang ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, ketika kamu tidak bertindak untuk menyenangkan, tetapi untuk koherensi, ketika kamu tidak menyimpang dengan iri hati, tetapi terus maju dengan tujuan. Orang bijak tidak berkompetisi. Hiduplah dalam damai dengan dirimu sendiri. Tidak ada yang seperti kamu. Dan itu mungkin terdengar klise, tetapi itu adalah kenyataan. Tidak ada pikiran lain yang sama dengan pikiranmu yang sebenarnya. Tidak ada hati lain yang seperti bekas lukamu. Tidak ada jiwa lain dengan visi kamu tentang dunia. Itulah yang membuatmu berharga, bukan karena perbandingan, tetapi pada hakikatnya. Dan jika kamu tidak melakukannya, tidak seorang pun akan melakukannya untukmu. Jadi setiap pagi, sebelum melihat apa yang orang lain lakukan, ingatlah, saya unik dan tidak sebanding dengan yang lain.
Aku tidak butuh lebih untuk merasa berharga. Aku sudah cukup. Dan selama aku berjalan dari sana, aku akan merasa damai. Karena aku tidak bersaing lagi. Aku tidak berpura-pura lagi. Aku hidup dari apa yang sebenarnya aku lakukan. Dan itu, tanpa diragukan lagi, adalah kebebasan. Adalah nomor 15, pekerjaan yang sempurna mencariku. Dan sekarang kita akan menemukannya. Aku tidak harus mengejarnya dengan putus asa, atau meragukan apakah itu ada, atau menganggap itu hanya untuk orang lain, karena aku menyelaraskan pikiran, energi, dan tindakan dengan keyakinan internal bahwa ada tempat untukku, ruang di mana aku bisa berguna, tumbuh, merasa dihargai, dan berkontribusi dari apa yang aku miliki. Aku tidak melihat dari kekurangan, tetapi dari kepastian. Aku tahu itu ada, aku tahu itu sudah dalam perjalanan, dan aku tahu bahwa aku sedang mempersiapkan diri untuk menerimanya. Untuk waktu yang lama, aku percaya bahwa aku harus menerima apa saja karena takut tidak menemukan sesuatu yang lebih baik. Aku sudah memutuskan untuk berkata ya ketika aku ingin mengatakan tidak. Aku bertahan di tempat yang tidak memberiku nutrisi, dengan bos yang tidak menghormati aku, di rutinitas yang menguras tenagaku. Dan aku melakukannya karena takut, bukan karena iman. Tetapi hari ini ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Hari ini aku memilih untuk percaya bahwa aku tidak ingin bekerja karena kelelahan, tetapi dari kepenuhan. Aku tidak mau lagi bertahan hidup dengan pekerjaan. Aku ingin hidup dari pekerjaan itu. Pernyataan ini sangat kuat karena tidak hanya menghubungkanmu dengan visi yang lebih besar, tetapi juga mengaktifkanmu. Ketika kamu mengatakan, pekerjaan yang sempurna untukku sedang mencariku, kamu menyatakan bahwa ada sesuatu di luar sana yang beresonansi dengan apa yang kamu bawa. Dan pernyataan itu membuatmu berubah. Kamu mulai berjalan dengan lebih percaya diri, memproyeksikan lebih banyak kejelasan, dan bergeraklah dengan lebih beriman. Karena ketika kamu percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang, kamu mulai menarik, tidak hanya secara energetik, tetapi juga dengan setiap pilihan, setiap percakapan, dan setiap langkah yang kamu ambil. Ini bukan tentang duduk dan menunggu. Ini tentang berpindah dari energi lain, bukan karena kelangkaan, tetapi dari rasa pantas, bukan karena takut, tetapi dari persiapan. Hari ini mungkin adalah hari ketika seseorang melihatmu. Hari ini mungkin hari di mana ada kesempatan yang tak terduga muncul. Hari ini mungkin adalah hari di mana jalur kariermu menyeluruh. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, kamu perlu terjaga, bersedia, dan penuh perhatian. Ulangi pernyataan ini setiap pagi. Pekerjaan yang sempurna sedang mencariku, dan sekarang kita akan menemukannya. Tuliskanlah, bawalah bersamamu, rasakan itu, dan kemudian bertindaklah seolah-olah kamu sudah dalam perjalanan ke tempat itu. Tingkatkan profilmu, pelajari sesuatu yang baru, hubungkan dengan orang lain, buat keputusan berani, karena alam semesta merespon ketika kamu mengambil langkah pertama. Ketika kamu melakukan bagianmu, sisanya mulai terjadi untukmu. Menurut Stoicisme, kita harus percaya pada tatanan alam sambil mengembangkan kebajikan kita. Itu berarti melakukan apa yang ada dalam kekuasaan kita, tetapi juga memiliki ketenangan untuk menerima waktu dan jalan yang ditawarkan kehidupan. Ini bukan tentang mengendalikan semuanya. Ini tentang mengikuti arus, berkontribusi, dan melepaskan apa yang bukan urusanmu. Pekerjaan yang sempurna bukan hanya yang membayarmu dengan baik, tetapi yang menghargai waktu, tenaga, dan nilai dirimu. Ini adalah pekerjaan yang memungkinkan kamu untuk hidup dalam koherensi. Jangan merendahkan dirimu sendiri karena terpaksa. Jangan lupakan apa yang pantas kamu dapatkan. Jangan yakinkan dirimu bahwa kamu harus menerima sesuatu yang tidak sesuai denganmu. Kamu tidak ada di sini untuk memohon kesempatan. Kamu di sini untuk mempersiapkan dan mengenali kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata, ini bukan untukku. Dan kamu hanya bisa melakukan hal itu ketika pikiranmu jelas, ketika imanmu kokoh, dan ketika kamu tahu bahwa kamu tidak harus menerima kurang hanya karena belum ada yang lebih baik. Ketika kamu berpindah dari afirmasi ini, ada sesuatu yang berubah dalam kehadiranmu. Ini bukan lagi hanya tentang mengirimkan resume.
Ini tentang memancarkan kehadiran. Dan ketika kamu memiliki arah, yang benar akan menemukanmu. Bukan dengan cara yang ajaib, tetapi karena kamu berada dalam penyetelan. Karena kamu berhenti mengemis dan mulai memilih. Karena kamu pergi dari berlari tanpa tujuan dan mulai berjalan dengan tujuan. Jadi ulangi sekali lagi. Pekerjaan yang sempurna sedang menungguku, mencariku, dan sekarang kita akan menemukan satu sama lain. Dan sementara itu, aku menjadi versi terbaik diriku untuk menerimanya. Karena aku tidak menginginkan sembarang hal. Aku ingin apapun yang selaras. Aku menginginkan apa yang dapat aku lakukan untuk berkontribusi dengan bermartabat, dengan tujuan, dengan sukacita. Dan aku tahu itu lebih dekat ke apa yang aku bayangkan karena aku sudah memutuskan bahwa aku siap. Jika kamu sampai di sini, itu karena kamu berkomitmen pada dirimu sendiri, pada perubahanmu, pada versi barumu. Jadi sebelum menutup video ini, aku ingin kamu menegaskannya kembali. Pergi ke komentar dan tuliskan sekali lagi. Hari ini, anak baruku lahir. Saya adalah orang yang tabah. Jangan lakukan itu untuk rutinitas. Lakukan itu sebagai tindakan kekuasaan, karena setiap kali kamu menuliskannya, kamu merasa lebih nyata, lebih milikmu, lebih hidup. Itu bukan hanya sekadar frasa, tetapi sebuah pernyataan yang tidak akan dilupakan oleh pikiranmu. Dan jika itu sesuai denganmu, berikan like, berlangganan, dan terus latih pikiranmu setiap hari bersamaku.